Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bidang studi agama kita pada pelajaran 14, bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua akan kita pelajari di pekan depan ya anak-anak. Hari ini judul pembelajaran kita adalah Orang beriman melaksanakan perintah Allah. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian agar kita belajar bersama. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Kemudian, kita akan juga memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Abraham dan Bunda Maria. Untuk bagian pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana kisah Abraham. Anak-anak sebelum belajar, boleh membaca dulu ya doa pembuka yang ada di halaman 155 buku paket agama kalian. Orang beriman melaksanakan perintah Allah. Ya, anak-anak, sebagai anak-anak Allah, kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah tersebut, hal itu berarti kita sungguh-sungguh beriman. Hari ini kita akan belajar kisah tentang Abraham sebagai bapak orang beriman. Abraham adalah bapak orang beriman karena melaksanakan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Ia pergi dari kampung halamannya untuk pergi ke Kanaan, sebuah negeri yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi jalan Abraham tidak mulus. Ia harus menghadapi suatu ujian besar. Ujian terbesar dari Abraham yaitu diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya. Hal ini ditanggapi dengan baik oleh Abraham. Ia pasrah kepada kehendak Allah dan menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita juga bisa berperilaku seperti Abraham? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar-gambar tersebut, manakah yang mencerminkan perilaku orang beriman kepada Allah? Tentunya, jika kita beriman kepada Allah, artinya kita berserah diri. Kita melaksanakan kehendak-kehendak Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan kehendak Allah, kita harus mengorbankan sesuatu yang merupakan kehendak kita pribadi. Misalkan, jika seorang anak yang ingin mendapatkan nilai bagus, berarti ia harus mengorbankan sedikit waktu bermainnya untuk belajar. Sehingga dibutuhkan pengorbanan waktu untuk mendapatkan nilai yang baik. Jika tidak, maka anak bisa gagal. Kemudian, ketika kita ingin bermain, saat kita ingin bermain dan mainannya hanya satu, kita berebut dengan teman kita. Kita tidak mau berkorban untuk meminjamkan mainan. Maka hal tersebut bukan ciri-ciri orang beriman. Rasa takut, rasa cemas, hal itu menunjukkan kita masih khawatir kalau Tuhan beserta kita. Anak-anak harus yakin dan percaya bahwa ketika kita melaksanakan kehendak Allah, Allah akan memberikan hal yang terbaik juga untuk kita.
Oleh sebab itu, anak-anak, sekarang kita akan melihat bagaimana kisah Abraham yang menjalankan perintah-perintah Allah. Sebelumnya, kita akan menyimak sebuah kisah tentang peta harta karun. Mari anak-anak, kita simak ceritanya. Ibu akan membacakannya. Ya, anak-anak, Ibu akan membacakan tentang kisah peta harta karun. Anak-anak boleh sambil menyimak ya di buku kalian. Seorang pemuda menemukan botol yang terapung di pinggir pantai. Ia membuka gabus penyumbat botol dan mengeluarkan kertas mirip peta harta karun. Namun ia meragukan isinya. Ia lalu mengembalikan kertas tua itu ke dalam botol, menyumbatnya dengan gabus dan membuangnya kembali ke laut. Beberapa saat kemudian, botol itu pun ditemukan oleh pemuda lain. Ia penasaran kebenaran harta karun itu, lalu mencoba berjalan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta tersebut, yaitu sekitar 30 meter ke tengah laut. Tetapi ketika tinggi air laut mencapai paha, ia pun memutuskan untuk berhenti. Sepertinya ini jebakan, lebih baik aku tidak melanjutkannya, katanya. Pemuda itu pun memutuskan untuk kembali ke pantai, membuang kembali botol yang berisi peta harta karun itu ke laut. Berbeda dengan dua pemuda yang tadi, seorang pria menemukan botol itu terapung di laut. Setelah mempelajari isinya, pria itu pun mulai berimajinasi tentang banyaknya harta karun yang akan didapatkan. Ia kemudian menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta tersebut. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, pria itu pun menyelam berulang kali untuk mencari sesuatu yang ditunjukkan oleh peta harta karun itu. Karena keletihan, ia memutuskan untuk menyerah. Akhirnya, peta itu pun dimasukkan kembali ke dalam botol, ditutup dan dibuangnya kembali ke laut. Beberapa hari kemudian, ada pria lain yang menemukan botol itu. Pria itu pun mempelajari peta tersebut dengan seksama, lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta tersebut. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, pria itu menyelam berulang kali. Setelah beberapa saat, ia berhenti sejenak untuk memikirkan cara yang lebih baik. Ia lalu naik ke perahu dan kembali ke daratan untuk menyewa perlengkapan selam. Kemudian, ia kembali menuju ke tempat harta karun itu berada. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia pun kembali menyelam. Pria itu mulai menyisir sekitar lokasi yang ditunjukkan oleh peta. Tak lama ketika ia menyelam semakin dalam, ia melihat sebuah kotak harta karun yang agak tertutup pasir. Saat kotak dibuka, ia sungguh gembira melihat kotak tersebut penuh berisi emas dan berlian. Ya, anak-anak, dari bacaan tadi kita melihat bahwa pemuda pertama tidak yakin dengan apa yang dia lihat tentang peta harta karun. Begitu pula dengan pemuda yang kedua, yang membuka botol dan membaca peta, lalu mencoba untuk masuk ke dalam laut, tetapi dia berpikir itu hanya jebakan. Kemudian, pemuda yang ketiga juga berusaha lebih jauh, tetapi tidak membuahkan hasil. Lalu pemuda yang terakhirlah yang mendapat harta karun karena dia sudah berusaha dengan keras. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar anak-anak bahwa kita diharapkan berusaha keras
agar dapat mencapai tujuan kita seturut kehendak Allah. Jika kita menginginkan sesuatu, tentunya kita harus yakin bahwa Tuhan selalu memberkati usaha-usaha yang kita lakukan agar mencapai suatu tujuan kita. Misalkan, anak-anak ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka anak-anak harus belajar. Belajar adalah salah satu cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Anak-anak juga harus yakin, ketika anak-anak belajar, Tuhan menyertai anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan mendengar kisah Abraham sebagai bapak orang beriman. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya
pasti dipenuhi. Ya, anak-anak, berdasarkan kisah tadi, kita melihat bahwa Allah sangat setia kepada janjinya. Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan. Maka Allah pun menepati janjinya. Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Selama hidupnya, Abraham mau melaksanakan perintah Allah. Ia taat kepada kehendak Allah. Abraham mau melaksanakan perintah Allah dengan mengorbankan anaknya Ishak. Abraham tidak lari saat diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Walaupun Abraham sedih karena harus mengorbankan anaknya, tetapi Abraham tetap menjalankan perintah Allah. Pada akhirnya, Allah memberikan rancangan yang baik. Allah menyuruh Abraham untuk menggantikan Ishak dengan seekor domba. Kemudian Abraham menyembelih domba itu sebagai kurban. Ia sungguh beriman kepada Allah. Ia menaati perintah Allah tanpa ragu. Dari bacaan ini, kita dapat meneladani kisah Abraham ya anak-anak dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita sebagai wakil Tuhan di dunia. Banyak yang melaksanakan perintah orang tua meskipun banyak sekali resikonya. Tetapi kita harus percaya ada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan tentunya akan jauh lebih indah. Maka kita harus beriman teguh, beriman penuh, sebagaimana Bapak Abraham yang sangat beriman kepada Allah. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa anak-anak nanti untuk mengisi soal Google Form di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan anak-anak.